wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Senang sekali saya Nian Rahma kembali hadir menjumpai Anda dan seperti yang kita ketahui pada tepat tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 Bapak Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa kenaikan harga BBM subsidi. Tentu ini menjadi pukulan keras bagi kita semua masyarakat se-Indonesia ya, karena tidak ada yang menginginkan harga BBM naik. Mengingat ekonomi kita yang belum saja begitu pulih pasca pandemi COVID-19, lagi-lagi kita harus diperhadapkan dengan kenaikan BBM yang begitu tinggi. Bukankah Indonesia merupakan negara penghasil minyak bumi? Bukankah saat ini minyak dunia sedang turun? Maka kenapa BBM harus dinaikkan? Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas terkait bagaimana dilema yang terasa dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi dan sudah bergabung juga bersama kami di sini. Yang pertama, Bapak Amir Hasan STP SHMSI selaku Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Kendari. Halo Bapak, terima kasih sudah hadir. Di samping Bapak Amir Hasan, Bapak Dr. Syamsir SEMSI selaku Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Kota Kendari, sekaligus juga mewakili akademisi, dan tentu ada Bapak Laode Azizul Qadir SHMH selaku Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Tenggara yang juga turut hadir, dan tentu yang juga turut hadir melalui virtual Zoom. Kita menyapa, mungkin sudah bergabung Bapak Taufik Kurniawan selaku Senior Communication and Relation Pertamina Patra Niaga Regional. Jujur saja, kita diperhadapkan dengan situasi yang harus memang harus kita mengambil peran karena BBM ini sudah naik. Kira-kira dari pemerintah bagaimana menanggapi hal tersebut? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, mohon maaf Bapak Presiden Kendari yang sudah hari ini bersama kita. Hari ini digabung bersama acara Expose 4 tahun kepemimpinan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur di Hotel hari ini. Kami jauh dan di studio kami bersama Pak Kadin Dinas Sosial Kota Kendari. Pada prinsipnya pemerintah Kota Kendari ya bukan dibilang kalau kebijakan pemerintah pusat. Pada prinsipnya pemerintah Kota Kendari mensiasati seperti apa kondisi hari ini. Kemarin tanggal 3 September Bapak Presiden telah mengumumkan kenaikan BBM. Dampaknya ya sekarang meluas kepada masyarakat. Betul, Pak. Ya, hari ini ada pergerakan mahasiswa terkhusus di Kota Kendari, ya, sehingga tadi kami sampaikan untuk kami selalu berhati-hati. Ya, mudah-mudahan ada kita ini mahasiswa kita ini ya selalu memperjuangkan yang kebenaran. Saya kira itu dari kami. Insya Allah kami dari pemerintah Kota Kendari akan turut serta dalam mensiasati segala kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Oke. Iya Pak, sebenarnya juga isu kenaikan BBM kan ini kemarin terdengar itu pada tanggal 1, cuma pada saat itu rupanya tidak jadi naik dan memang akhirnya membuat masyarakat berbahagia lagi, tapi tiba-tiba pada tanggal 3 September ini katanya dinaikkan gitu. Nah, apakah memang pemerintah setelah mendengar adanya isu-isu mau kenaikan BBM ini sudah mengambil langkah strategis awal Pak, atau bagaimana sebenarnya? Saya kira sudah melalui dinas sosial, dinas terkait, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah strategis yang kemungkinan turun dari pemerintah pusat ke provinsi. Ya, pada prinsipnya pemerintah daerah kota ini dalam kabupaten kota ini tinggal menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Karena ini menyangkut masalah nasional. Ya, yang hanya kami pikirkan di daerah bagaimana stabilitas keamanan, stabilitas harga. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Mungkin saya ke Bapak Syamsir ya, selaku akademisi juga ketua IC Indonesia Kota Kendari. Nah, Bapak ini kan otomatis menjadi kenaikan BBM ini jadi suatu hal yang urgent gitu, yang sangat berbahaya dari semua sektor. Kenapa? Karena kalau sudah harga BBM yang naik, otomatis perekonomian kita pasti akan sangat berpengaruh. Belum lagi kemarin kita pulih dari COVID yang mematahkan ekonomi kita. Nah, ini lagi-lagi ada kenaikan BBM lagi. Nah, ini bagaimana menanggapi hal tersebut, Pak? Iya, baik, makasih. Jadi begini, yang pertama bahwa
BBM itu adalah komoditas vital dan urgen di dalam menentukan denyut nadi ekonomi, baik dalam skala mikro, rumah tangga maupun dalam skala makro, daerah maupun pusat. Nah, yang kedua, memang kebijakan terhadap kenaikan BBM ini perlu dipahami adalah sebuah pilihan sulit bagi pemerintah. Nah, kenapa dikatakan pilihan sulit? Karena penentuan BBM yang kita miliki di Indonesia ini itu kan memadukan dua unsur. Pertama, tergantung dari harga minyak mentah dunia, dan kedua tergantung dari nilai tukar atau kurs kita. Nah, ketika kita mundur ke belakang, bahwa kenaikan BBM ini adalah tekanan akibat minyak mentah yang naik, yang kemudian kalau kita tarik ke belakang karena geopolitik, maka kemudian pemerintah melakukan adjustment, penyesuaian. Yang kedua, kita tahu juga bahwa nilai tukar kita kan masih berfluktuatif. Nah, kan pemerintah di dalam melakukan perencanaan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan, ini kan ada asumsi-asumsi yang dibangun. Sehingga kemudian asumsi yang dibangun itu akibat yang Ibu sampaikan tadi, ada pandemi, ada aspek eksternal yang kemudian mengganggu situasi kita, lalu kemudian ada penyesuaian. Walaupun tadi disampaikan, ini kita belum pulih dari pandemi, datang lagi kenaikan BBM. Yang pertama. Yang kedua, urgensi BBM ini memang sekali lagi tidak hanya dilihat, dia hanya berhenti pada angka-angka itu. Tapi memang kita harus sadari bahwa ada aspek lain yang perlu kita cermati bersama, yang tadi disampaikan juga oleh Pak Amir, bahwa ada ikutan. Ikutan yang pertama kita bisa lihat dari jalur transportasi dan logistik, ya kan? Ya. Kemudian jalur berikutnya adalah pada aspek usaha, industri, dan pada jalur yang terakhir pada capaian-capaian indikator makro daerah kita, misalnya soal pertumbuhan, soal kemiskinan, soal pengangguran, bahkan mungkin pada aspek Gini rasio kita. Tetapi ini semua tentu pemerintah tetap hadir, saya kira harus tetap dikawal, karena tadi kalau kita bicara sudah 10.000, sudah naik, nah ini barang yang sudah selesai menurut kita. Lalu kemudian yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana narasi-narasi, argumentasi pemerintah di dalam memitigasi. Karena sekali lagi BBM ini adalah komoditas vital dan penting yang sangat menentukan denyut nadi ekonomi, baik di level mikro maupun di level makro. Itu untuk sementara. Ya benar Pak. Dan memang Pak juga kalau kita tarik ke belakang lagi bahwa kemarin juga Bapak Presiden mengumumkan terkait ya inflasi yang memang juga masih cukup meningkat, dan rupanya ditaksir itu di bulan September ini akan terjadi hyperinflasi gitu. Jadi yang double, di mana inflasi ini akan lebih meningkat lagi. Melihat hal ini, adanya inflasi kan akhirnya berpengaruh ini semua Pak. Bagaimana harusnya menyikapi hal tersebut? Oke, jadi begini. Kenaikan BBM ini saya mundurnya gini, pemerintah di dalam tekanan eksternal tadi, kita punya 3 opsi, pemerintah punya opsi. Opsi pertama, apakah BBM ini dilepas, tidak perlu kita naikkan, dengan berarti kita harus menambah subsidi, yang hitung-hitungan pemerintah mencapai 700 triliun. Betul. Opsi kedua, kalau itu kemudian kita ngambil, maka kita perlu menaikkan harga BBM, dengan cara tadi penyesuaian. Iya, ada penyesuaian. Dan opsi yang ketiga adalah pemerintah harus mengendalikan konsumsi BBM, terutama untuk yang subsidi. Nah, terus yang kedua, tadi soal inflasi. Hitung-hitungan teman-teman di akademisi sudah menghitung bahwa kenaikan BBM yang terjadi ini terhadap untuk jenis pertalite, tekanan terhadap inflasi itu hanya 0,93% kurang lebih. Sementara sebelahnya di solar itu adalah 1,2. Nah, sekarang memang inflasi kita mainannya kalau kita di Sulawesi Tenggara kan sudah ya angka moderat. Betul. Di kurang lebih 4%. Nah, kalau kita akumulasi tadi berarti hitungan-hitungan kita akan ada kenaikan 7%. Kita tidak sampai double digit lah kalau inflasi kita. Nah, cuma memang aspek lain yang tadi sampaikan bahwa walaupun belum mencapai double digit, nah mitigasi pemerintah sekali lagi di dalam bagaimana memperhatikan tekanan itu terhadap kenaikan harga yang kemudian efeknya ke daya beli, itu yang perlu saya kira kita kontrol bersama. Benar. Jadi memang
inilah yang menjadi perhatian kita semua Iya. ya Pak, benar. Saya minta tanggapan Bapak Azizul selanjutnya, bagaimana ini Pak? Berarti dengan situasi dan kondisi yang memang membuat pemerintah pusat harus menaikkan BBM, apakah memang ini yang akhirnya menjadi bahwa yang mau tidak mau BBM harus dinaikkan? Menurut Bapak seperti apa? Ya, terima kasih ya Mbak Dian ya. Iya. Jadi saya kira pasca pengumuman ya hari Sabtu kemarin ya oleh pemerintah kita mengumumkan kenaikan ya harga BBM. Benar. Kemudian ya, sampai dengan detik ini ya reaksi ya itu kemudian timbul. Nah reaksi paling keras sebenarnya kalau kita bisa lihat ya, karena ketika kita bicara BBM ini kan dia sangat erat menjadi kebutuhan yang begitu sangat vital. Maka reaksi publik ya, itu pun juga sangat-sangat kuat karena banyak hal yang berubah ya. Tadi ya pakar ekonomi kita sudah menyebutkan ya secara teori, kemudian juga antisipasi ya, pemerintah kota juga sudah menyiapkan skema-skema ya. Namun sebenarnya ada hal yang menggelitik ya. Menggelitiknya begini, ketika kita ya kemarin ya 17 Agustus ya, ya ini kita masih ya belum lewat sebulan ya, kita ya terasa disatukan ya. Ketika karena 2 tahun ya, kita kurang lebih 2 tahun ya, kita 17-an itu begitu sulit ya, karena ada pandemi di situ ya. Nah, kemudian ada euforia kemarin ya, ada euforia seolah-olah ya kita kembali Seperti dulu. cair dan menyatu lagi kan. Serang berapa minggu ya ada kado pahitnya. Nah kado pahitnya inilah pil pahit yang harus ditelak, yang harus kita terima ya ketika pemerintah menaikkan Harga BBM ya. harga BBM, subsidi BBM kita ya, yang kalau kita lihat tadi argumentasi dasarnya ya subsidi yang membengkak ataupun ya mengikuti harga pasar secara teorinya. Namun kan kalau kita lihat ya ketika kita bicara beban terhadap subsidi ya, kalau kita ikuti juga kan masih sangat hangat ya bagaimana pemerintah pusat ya itu berencana ya memasukkan di dalam APBN itu pensiunan bagi anggota DPR. Nah, ini kan juga beban menjadi beban juga, ataupun kegiatan-kegiatan pembangunan ya yang misalkan ya orang menyelot IKN ya, kereta cepat Bandung misalnya, yang terus tetap jalan. Di satu sisi rakyat disuruh bersabar, tapi kok pemerintah ya gencot melakukan pembangunan, katanya tidak ada uang, tapi di satu sisi ini jadi kan ada kecurigaan ya, ini bagaimana. Nah kecurigaan inilah ya, saya kira yang perlu kalau bahasanya tadi litigasi atau perlu kita buat kanalisasi. Kalau bahasanya Pak Amir tadi ya skemanya seperti apa, skemanya ini kan barang sudah naik ya, skemanya bagaimana. Kalau kita adakan sensus ya, pasti orang semua tolak. Ya. Bukan saja anak muda, saya kira kita semua ya, tidak ada yang mau ya. Ya betul Pak. Harga bensin naik. Betul. Ya. Harga sudah naik, masih susah juga di SPBU. Ya ini lagi Ya. kadang. Tadi kesini ya masih ngantri juga di SPBU, jadi kan tidak ada jaminan. Benar. Nah, tidak ada jaminan. Jadi inilah saya bilang tadi ya, ini kado pahit kemerdekaan kita. Jadi kira-kira begitu ya Mbak Dian ya. Oke, baik. Kita juga minta tanggapan Bapak Taufik Kurniawan sudah bergabung. Sudah. Bapak Taufik ya, mungkin kalau sudah bergabung boleh mikrofonnya dinyalakan Pak. Halo Pak. Iya, Pak Taufik. Request di sesi terakhir ya. Oh, oke. Oh, jadi nanti untuk sesi terakhir ya Pak Taufik ya. Nanti di sesi terakhir ya Pak. Oke, ya, Pak Taufik. Oke, baik. Mungkin Pak Taufik sedang di perjalanan ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi memang inilah yang menjadi dilematis sebenarnya dari pihak pemerintah, seluruh elemen masyarakat
bahkan siapapun yang memang betul-betul merasa bahwa ya mau tidak mau ini juga sudah menjadi keputusan, tidak mungkin tidak diikuti ya Pak. Biarpun juga kita menolak bagaimanapun juga ini sudah disepakati, sudah juga diumumkan, ya otomatis ya kita tinggal bagaimana menyikapi hasil dari pemerintah pusat tersebut. Dan bukan hanya itu saja, dampak-dampak lain pun juga pasti akan terasa. Salah satunya adalah bagaimana nanti ketika ekonomi kita berpengaruh, otomatis akan berdampak juga pada sosial. Tapi sebelum untuk menjawab hal tersebut, kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap dalam dialog khusus.